Halo, nama saya Ferdian Erlangga. Saya dari 134D. Saya ingin mengerjakan sebuah studi kasus di pertemuan 10, yaitu perusahaan XYZ. Nah, ini sebelumnya saya sudah membuatkan topologinya. Ini ada 3 kantor cabang di perusahaan XYZ, yaitu cabang 1 memiliki 14 komputer dan 5 laptop yang terhubung ke wireless. Nah, cabang 2 itu memiliki 20 komputer dan cabang 3 itu memiliki 10 komputer. Nah, sebagai seorang network administrator, diminta untuk melakukan konfigurasi IP address dengan menggunakan subnetting pada perangkat komputer dan laptop yang terhubung. Tidak dianjurkan menggunakan /24 dan juga tidak dianjurkan untuk menggunakan IP statik. Nah, sebagai seorang network administrator itu pasti capek kalau untuk mengkonfig sendiri IP PC statik. Nah, jadi kita memanfaatkan untuk menggunakan IP DHCP. Nah, ini kita konfigurasi dulu di cabang 1. Kita juga tidak dianjurkan untuk menggunakan /24 ya. Nah, kita masuk ke konfigur terminal, masuk ke interface, ke arah LAN-nya, pasang IP-nya setelah kemampuan administratornya 1.1. Ini IP yang di interface routernya. Nah, karena kita tidak dianjurkan menggunakan /24, jadi saya menggunakan /27. Nah, /27 itu netmasknya yaitu 224, karena 32 IP. Nah, setelah itu kita exit, lalu buat DHCP-nya full. Nama full setelah dari administratornya saya namakan Ferdian, lalu network. Kita membuat pula itu dari dan network 1. Nah, karena interface ke arah LAN itu kita membuatkan dari network 1 atau kelasnya kelas 1. Kita buat 224. Nah, kita setting juga default root-nya 192.168.1.1. default root-nya itu biar PC itu bisa tahu tujuannya itu kemana. Tujuannya itu ke router. Nah, yang seperti yang dipasang tadi itu di interface ke arah LAN-nya sini. LAN-nya kan ke arah gigabit 00. Lalu exit. Jangan lupa write memory. Kita cek apakah sudah dapat IP di desktop. Nah, ini sudah dapat 1.13. Kalau tadi mungkin masih mengirim, jadi tidak bisa. Kita cek lagi, jadi masih loading dia tadi. Nah, sudah dapat 1.22. Kenapa /27? Karena ini ada 14 PC dan 5 laptop. 14 tambah 5 itu 19. Karena kalau kita memakai /28 itu hanya dapat 16 IP. 16 IP juga dikurangin 2 untuk broadcast sama
untuk broadcast dan networknya. Broadcast dan network. Jadi saya menggunakan SAS27. Kalau udah dapat, kita setting di cabang kedua. Konfigur terminal, sama kita setting dulu IP-nya. No shutdown untuk mengaktifkan portnya. IP address 192.168.3.1.255.255.255. Karena ini 20 IP, kita pakai yang 127 juga. Next, kita pasang IP DHCP nya. Next, network 192.168.3.1.3.0 255.255.255.224. Terus default rootnya 168.3.1. Nah, exit memori. Kita coba tes. Nah, sudah dapat 3.3. arahnya default rootnya 3.1. Kita setting lagi yang cabang ketiga. Karena dia ada 10 komputer saja, berarti kita menggunakan SAS28. SAS28 itu netmasknya 240. Exit, kita buat DHCP nya. Ya, 192.168.2.0 default rootnya 192.168.2.1. Sudah. Sudah dapat sesuai yang di setting. Kita sudah setting semuanya nih ceritanya. Sudah setting di cabang 1, 2, dan 3 LAN ya. Lalu yang perintah kedua itu berikan IP address dengan menggunakan setting SAS30 terhadap interface yang terhubung secara langsung dari router ke router. Nah, kita buat coba kita bisa ya 120.
kita nggak mau bentrok, jadi kita IP DHCP exit. Exclude address 192.168.1. IP DHCP export address itu jadi IP yang tidak akan diberikan ke LAN-nya. Itu saya buat 1.1 karena itu 1.1 itu kan di routernya. Kita pasang IP, kita masuk dulu ke 0/2. Saya pasang IP address 72.16.2.1 255.252 untuk 130. Exit no shutdown. Exit, masuk ke interface 01. IP address 172.16.1.1.255.252. Nah, IP-nya setelah ya, yang benar 130. Exit. Belum di no set dulu, no shutdown. Right memory. Nah, di sini kenapa masih merah? Karena yang di router sebelahnya itu belum di snowset juga. Kita pasang dulu interface 0.1. Jam 0.1 itu ke arah cabang 1. Berarti kita pasang IP lawannya dari yang dipasang di cabang 1 itu 192.168.172 16.1.2 255.255.252 no shutdown. Nah, sudah hijau kayak gitu. Kita masuk ke 0.2 IP address 172.16.3.1 255.255.252 no shutdown. Exit right memory. Nah, di cabang ketiga saya sudah setting, itu masuk ke cabang kedua, configure terminal interface gigabit 0.1 IP address 172.16.2.255.252 255.255.252. Oh, maaf, salah. 255.252 kurang tadi. No shutdown. Exit. Kita masuk ke interface 302. IP address 172.16.3.2 255.255.255.252 no shutdown. Exit write memory itu untuk save ya. Jadi kalau routernya mati, settingan yang sebelumnya tidak akan hilang,
kecuali kalau belum di write memory, nanti settingan yang kalian setting itu akan hilang. Kita coba buktikan, kita coba ping ke router cabang 1. Nah, sudah bisa. Kita coba ping ke cabang 3. Nah, sudah bisa, berarti ini sudah terkoneksi antar router. Namun kalau untuk antar PC masih belum bisa. Jadi cabang 2 ke cabang 1 itu masih belum bisa, masih violet. Ke cabang 3 juga masih violet, itu belum kita routing dinamik. Ini kita setting routing dinamiknya. Itu saya menggunakan OSPF area 1, single area. OSPF 10, ini namanya saja ya, 10-nya itu jadi namanya saja. Network 192.168.1.025. Kalau di WSPF itu bukan netmarknya tapi wildcardnya. Wildcardnya itu 127.000.031. Harusnya kan 32 karena nolnya dihitung, jadi 0 sampai 31, jadi totalnya ada 32 host. Areanya kita setting area 0. Nah, single area berarti semua router itu disetting area 0. Kita setting lagi, ini untuk settingan di LAN-nya sudah masuk ke area 0. Kita setting point to point 130 nya antar router ya, 172.16.1.0.0.0.3 area 0 network. Ini untuk IP dari cabang 1 ke cabang 3. Ini sudah saya note di sini IP-nya. Nah, ini saya buat area 0 di cabang 1 dan cabang 2. 172.16.2.0.0.0.3 area 0. Kenapa titik 3? Karena itu 130 ya. Nah, sudah write memory. Oke, cabang 1 sudah, cabang 2 configure terminal router OSPF 10 network 192.168.3.0.0.031 area 0 network 172.16.3.0.0.0.3 area 0. Untuk 16.3 itu dari cabang 2 ke cabang 3 ya. IP-nya kan tadi sudah kita setting itu 130 nya itu 16.3, kelasnya di 16.3. Ini saya setting di antara cabang 2 ke cabang 1 nya 16.2.0 0.0.0.3 area 0. Gigabit full down. Oke, exit write memory, setting di cabang 3 sama seperti tadi, configure terminal. Router OSPF
network 192.168.2.0.0.0.28 berarti 15 tuh. Area 15 itu karena plus 28 ya. Network kita buat dari cabang 3 ke cabang 1 di 216.1.0.000.3 area 0. Network 172.16.3.0.000 ini ke cabang 2. Write memory. Seharusnya ini semua sudah terhubung. Terapkan konfigurasi routing dinamik. Routing dinamik tadi udah ya, OSPF itu termasuk routing dinamik ya. Pastikan seluruh klien di kantor cabang 1, cabang 2, dan cabang 3 dapat saling terkoneksi. Kita tes. Jadi kita tes lihat dulu. Tadi kan nggak bisa ya, sekarang kita tes dari cabang 2 ke cabang 3. Play. OSPF itu kan open source path first. Nah dia itu paket datanya itu akan mencari jalan yang paling cepat sampainya ke tujuan. Singkatnya sih begitu. Nah, kalau dari perindustrian ISP biasanya dipakai untuk auto backup. Nah ini sudah sampai ya tadi ya, berarti sukses itu. Nah, successful berarti. Kita coba dari cabang 2 ke cabang 1, successful. Nah, kenapa saya menggunakan OSPF? Karena jika ada kabel yang diputus di sini, misalnya dari cabang 2 ke cabang 3 itu putus kabelnya, nah kita masih bisa ngirim paket dari cabang 2 ke cabang 3 melewati router cabang 1. Nah, seperti sini. Nah, sampai kan kalau kayak gitu. Begitu sebaliknya, misalnya cabang 1 sampai 3 diputus, maka dari cabang 1 bisa melewati ke cabang 2 dulu. Nah, kalau tadi kan masih ada kabelnya, berarti itu dia langsung saja dari cabang 2 ke cabang 3. Makanya dia nyari yang jalur terpendeknya. Namanya juga open source path first. Sekian dari saya, Ferdian Erlangga. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.